kita pahami sekarang, kita diskusi kembali apa yang kita belajar tadi, yaitu merefleksikan materi pelajaran kembali tentang itikaf. Ya, ini nanti dibahas oleh kelompok 3. Ya, baik, itikaf itu kita bayangkan mungkin barangkali yang sudah kita diskusikan, yaitu menetap, duduk di satu tempat, ataupun kita sudah lama di satu tempat itu dikatakan itikaf. Boleh, itu adalah benar secara bahasanya. Dalam bahasa Arab, i'takafa, ya'takifu, i'tikafan. Ya, artinya menetap, tinggal atau berdiam diri dari suatu tempat. Tapi sedangkan menurut istilah itikaf itulah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, membaca Al-Qur'an, salat, dan juga kita duduk dalam masjid itu dengan berdoa. Baik, ini banyak dalilnya kita lihat adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 125 ya. Kemudian ada juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya itikaf itu adalah menjadi ibadah atau sunnah muakkad. Tak kala ke masjid, kita tidak boleh berkomentar apa-apa yang lain, apalagi yang membawa kepada nista. Dan kita adalah berdoa, berzikir, dan musyawarah dibenarkan untuk mufakat dan untuk menyiarkan dakwah-dakwah Islam. Kemudian kita lihat dari artinya ya. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang bertawakal, ataupun yang tawaf, atau yang itikaf, yang ruku' dan sujud. Artinya apa? Masjid itu adalah untuk itikaf. Untuk ada juga kalau di Masjidil Haram tawaf, yaitu di Ka'bah. Kemudian juga ada orang istighfar di sana, dan rukuk dan sujud, yaitu salat. Makanya perlu bersih, perlu suci, dan perlu dijaga. Ya, baik. Kita lihat rukun itikaf ada niat, ada kita lihat adalah berdiam diri. Cuma dua ya, rukun itikafnya berniat itikaf dan kita melakukan sesuatu yang nilai ibadah. Kemudian adalah berdiam diri di dalam masjid. Tidak bercakap-cakap ataupun berkomentar-komentar, apalagi yang menistakan. Nah, ini tidak boleh. Apalagi lari-lari ya, suara-suara keras. Tak perlu itu dan tak boleh. Kita berdiam diri, tawakal kepada Allah, kemudian kita berzikir. Baik. Kemudian syaratnya apa? Syarat itikaf, yaitu orang Islam. Orang kafir tak boleh itikaf dalam masjid, tak boleh masuk dalam masjid. Kemudian balik dia, anak-anak, adik baik, tak ada istilah itikaf dalam masjid. Gitu. Kemudian berakal sehat, orang gila tak boleh. Ya, orang gila nggak boleh masuk masjid ataupun itikaf dalam masjid karena dia akalnya nggak sehat, pikirannya nggak sehat, karena dia adalah orang gila. Kemudian juga suci dari haid dan nifas. Kalau wanita harus suci dulu dari haid dan nifas. Kalau laki-laki suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Ya, hadas besar suci dari hadas besar yaitu dengan mandi junub. Bersuci dari hadas kecil yaitu dengan beruzu. Nah, itu baik. Kita lihat suci juga kita dari tempat dan pakaian kita, tutup aurat. Nah, itu ya. Baik. Kemudian kita lihat hal yang membatalkan. Hal yang membatalkan itikaf. Adanya berhubungan suami istri gak boleh. Dalam masjid batalnya itikaf. Kalau mungkin rumahnya dalam masjid, ya dalam rumahnya, berarti tidak itikaf ya. Kemudian kita lihat bahwa kita keluar sperma ataupun keluar mani, itu batal itikafnya. Gila, yaitu pungo ya. Mabuk kita dalam masjid, itu batal. Murtad, keluar daripada Islam. Haid, nifas, keluar dari masjid tanpa lagi ada uzur ya, ataupun keluar dari masjid, dia adalah memang harus masuk lagi untuk itikaf kembali. Keluarnya memenuhi kebiasaan yang lain, misalnya keluar angin ataupun ada lagi air wudhu dan sebagainya.
Baik, itu aja dulu yang dapat kita sampaikan tentang itikaf dalam masjid. Barangkali ada nanti juga hal-hal yang diperbolehkan, yaitu keluarnya dari masjid karena ada sesuatu kita mau berujuk kembali, kemudian dia menyisir rambut, ya kita dibenarkan dalam masjid membawa kasur untuk tidur dan sebagainya. Nanti dia memang nggak ada lagi nilai itikaf, tetapi dia akan meniat kembali ataupun berujuk kembali kalau memang kita adalah sudah nggak ada air rujuk lagi. Kemudian makan dan minum dibenarkan, memang haus mungkin barangkali kita nanti kita akan niat kembali untuk itikafnya. Kemudian menerima tamu dalam masjid dibenarkan. Inilah hal yang dibenarkan, apalagi kita sholat dalam masjid, zikir dan sebagainya. Baik, demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Oke, baik.